Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Materinya terkait tentang probabilitas dan statistik ya. Nah, konsep dasar dari statistik merupakan suatu data ringkasan yang berbentuk angka, di mana sebagai contoh kecilnya mengenai data tentang penduduk, kemudian data tentang guru atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian, dalam arti luasnya, statistik merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, serta menganalisis data. Nah, kemudian statistik ini selalu memberikan alternatif solusi ya dalam melakukan suatu peramalan, misalnya dari dasar perencanaan, pengujian, hipotesis. Kemudian, untuk keperluan riset, statistik juga mampu menyediakan metode pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis, serta metode ramalannya ya. PowerPoint kelihatan jelas? Jelas, Pak. Baik. Kemudian tujuan dari statistik yang pertama itu menjelaskan hubungan antar variabel ya, di mana dalam data kuantitatif setelah kita kumpulkan data, kemudian data tersebut kita olah dan disajikan untuk mengambil suatu keputusan ya. Kemudian yang kedua membuat keputusan lebih baik. Kemudian ketiga mengatasi perubahan-perubahan. Nah, maksudnya di sini mengatasi perubahan dengan data statistik itu dapat membantu kita dalam mengatasi perubahan yang terjadi. Ya, kemudian keempat, membuat rencana dan ramalan-ramalan. Kemudian tahapan dari statistik yaitu pengumpulan data. Tahap pertama ya, pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua jenis, ada data secara sensus, kemudian ada data secara sampel. Kemudian tahapan berikutnya penyusunan data, kemudian penyajian data, kemudian analisis data dan interpretasi data. Itu merupakan tahapan-tahapannya ya. Nah, kemudian statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini dikenal juga statistik deduktif. Artinya statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, serta mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data. Ya. Jadi dapat dikatakan statistik deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik ya atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok maupun serangkaian data. Nah, statistik deskriptif ini merupakan kumpulan prosedur dasar ya. Ada beberapa hal metodenya yang dilakukan jika kita menggunakan statistik deskriptif. Yang pertama itu mengumpulkan data,
kemudian mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, dan terakhir menginterpretasikan data. Ya, itu langkah-langkah dalam hal kita mengambil proses statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini terfokus pada pembahasan mengenai bagaimana kita cara mengumpulkan data, kemudian dapat menyederhanakan angka yang kita amati atau yang kita peroleh. Setelah kita amati, dapat kita ringkas dan dapat kita sajikan. Ya, di mana statistik ini juga dapat dilakukan pengukuran secara pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh gambaran informasi yang menarik dan mudah dipahami. Statistik deskriptif memiliki beberapa kegunaannya ya dalam penelitian. Misalnya kegunaannya, pengumpulan data yang kita peroleh ini akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Kemudian dapat kita gunakan untuk peneliti menyajikan, menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun dengan teknik numerik. Kegunaannya selanjutnya, kita dapat mengukur dua karakteristik dari setiap responden ya. Kemudian memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Jadi demikian untuk kegunaan statistik deskriptif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Silahkan, atau sudah paham? Silahkan. Ini mereka tahu menggonggongi biang. Apa? Sendri Kamsianto Naibaho tadi apa tadi? Nanyain apa? Izin Pak, kalau untuk dunia kerja fungsi statistik apa gunanya Pak ya? Untuk dunia kerja, fungsi statistik dalam hal misalnya dunia kerjanya mau di mana dulu? Misalnya sebagai peneliti, sebagai konsultan, sebagai periset, atau seperti apa? Nah, contohnya misalnya sebagai peneliti atau periset atau bekerja di dalam suatu konsultan perusahaan. Nah, itu statistik sangat dibutuhkan. Dan juga di dalam dunia pekerjaan lainnya, baiknya di industri, baik itu di industri mesin maupun industri kelistrikan. Dari mana contohnya? Contohnya misalnya dalam pembangkitan membuat data statistik dari sisi pembangkit, misalnya pembangkit listrik gitu ya. Jadi kita harus menentukan statistiknya. Statistik dalam artian dari jam berapa sampai jam berapa ini berapa yang dapat dikeluarkan listriknya dari sisi pembangkit ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian itulah dilakukan pendataan, penyajian, baru dikalkulasi, kemudian digunakan dengan statistiknya menggunakan apa? Deskriptif kah? Atau secara sekunder atau secara apa ya? Jadi sangat berguna bagi di dunia pekerjaan. Misalnya contoh, kalau yang sehari-hari kita misalnya melihat data statistik pemakaian kWh meter atau listrik. Contohnya misalnya dalam perkantoran pasti dapat diketahui dari data statistik yang ada, beban puncak pemakaian itu pada jam 9 sampai pagi hari sampai siang hari. Itu berada di posisi-posisi yang lokasi areanya perkantoran. Kemudian